Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa sukses dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi syariah dengan akarnya yaitu akad salam. Oke teman-teman, banyak sekali produk-produk yang bisa digunakan pada perbankan syariah ya. Setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai murabahah, kemudian kita bahas juga mudharabah, kemudian juga musyarakah, kemudian pada video sekarang kita akan bahas mengenai salam. Nah, apa sih itu salam ya? Oke, nah salam itu adalah akad jual beli nih teman-teman. Akad jual beli barang pesanan atau muslam fih ya, dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Wes, ini definisinya juga definisi yang buat orang awam seperti saya ya, gitulah. Cukup unik ya, karena akad salam ini akad yang sesuai dengan syariat Islam dan tentunya ini bagian dari akad jual beli. Jadi di perbankan syariah pun ataupun di lembaga keuangan yang lainnya selain dari perbankan syariah, maka akad salam ini akad yang bisa digunakan. Ini digunakan pada proses jual beli. Nah, kalau kita bahas ke belakang, tentunya bank syariah itu sebetulnya bukan tempat bisnis jual beli ya, ya kan, hanya lembaga intermediasi dari yang nggak punya uang dengan yang punya uang. Tujuannya untuk apa? Bukan semata-mata intermediasi lah teman-teman. Bank syariah itu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga kalau dana yang terkumpul dari masyarakat ataupun dari nasabah disalurkan dengan tidak tepat dalam rangka bukan untuk meningkatkan ekonomi, maka salah. So, apa yang harus dilakukan oleh bank syariah? Maka harus tepat sasaran. Nah, di sini ternyata di akad bank syariah juga bukan hanya akad untuk pembiayaan seperti pada mudharabah dan musyarakah. Ya, kalau itu udah jelas profit sharing ya. Jadi kalau ada masyarakat yang tujuannya untuk membeli sesuatu, membeli barang, di mana barang tersebut tidak bisa kuat, kita tidak mampu untuk membelinya, maka kita bisa mengandalkan bank syariah dengan akad ini, dengan akad salam. Nah, tentunya akad jual beli yang dinamakan dengan akad salam akan berbeda dengan akad jual beli dengan produk yang lainnya ataupun dengan skema-skema yang lainnya. Nah, dari sini dari definisi ini ternyata akad salam ini adalah akad jual beli barang pesanan, teman-teman. Kalau barang pesanan berarti pada saat akad itu barangnya nggak ada. Nah, itu perbedaannya. Jadi bukan perbedaannya sih ya, maksudnya seperti itulah akad yang ada pada salam. Kita melakukan pemesanan karena barangnya tidak ada. Tapi ini teman-teman, pada saat akad tersebut akan disepakati gitulah ya. Maaf nih kalau saya tergesa-gesa untuk segera menjelaskan ini, meskipun nanti mungkin saya juga akan sedikit ditertibkan cara penjelasannya. Tapi pada akad salam ini saya jelaskan di awal saja, kesepakatan untuk pengiriman barang itu pada saat nanti. Tapi pembayarannya dilakukan sekarang. Makanya namanya juga salam. Salam itu kan salam, assalamualaikum, itu kan di muka ya. Jadinya gini, bayar sekarang, bayarannya nanti. Nah gitulah akad salam itu. Dan pasti kalau kita analisis teman-teman, tidak semudah apa yang kita bayangkan.
Ya. Jadi yang namanya salam tentunya apa yang terjadi suatu saat nanti itu belum tentu seperti dengan apa yang kita harapkan pada saat akad nih, teman-teman. Ya, misalkan kita mau beli barang sesuatu lah, gitu, barang A lah. Pada saat ini kita sepakat mau beli barang A, kita bayar sekarang dan barangnya harus dikirimkan ke kita yang beli gitu, misalkan bulan depan. Nah, di dalam Islam kan sesuatu hal yang belum pasti itu sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan itu belum pasti. Nah, di situ maka akan ada dinamika dari produk salam ini. Nah, disitulah maka uniknya dari skema akan salam ini. So, kita harus paham dulu nih karakteristik dari akad salam. Nah, karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita bayar saat ini, akad salam itu ya, kita bayar saat ini tapi barangnya belum ada. Karena barangnya belum ada dan dikhawatirkan apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan barang yang nanti ada, maka kita harus tahu dulu karakteristik akad salam ini. Nah, ternyata dari mulai harga, teman-teman, kemudian spesifikasi, karakteristik, kemudian kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Jadi kita harus dengan jelas, dengan idhar menyepakati dari mulai kualitas, kuantitas, waktu penyerahan, spesifikasi, karakteristik, dan lain-lainnya, sehingga pada saat akad itu di antara kedua belah pihak, baik itu penjual dan pembeli ataupun dalam hal ini antara nasabah dengan bank syariah, itu harus disepakati barang yang seperti apa yang harus dikirimkan oleh penjual pada suatu saat nanti. Kalau kita bayangkan antara nasabah dengan bank syariah, maka katakanlah bank syariah itu adalah sebagai penjualnya, maka nasabah ada sebagai pembelinya. Berarti pada saat nasabah membeli barang kepada bank syariah, emang bank syariah jualan barang ya? Aneh juga ya, tapi bisa terjadi ini. Nah, maka di situ harus disepakati dulu sehingga bank syariah akan meyakini dengan sepenuh hati bahwa barang yang diinginkan oleh nasabah itu jelas dan dimengerti, sehingga pada suatu saat nanti ketika barang harus dikirimkan ke nasabah maka akan sesuai. Nah, disitulah salah satu karakteristik dari akad salam ini. Nah, teman-teman, dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Oke. Harga itu harus ditentukan pada saat akad. Kenapa? Karena pada saat akadlah kita akan membayar dari jual beli tersebut. Ya. Pada saat akad, ketika deal terjadi harga, maka pada saat itulah dibayar tunai, maka kesepakatan sampai dengan periode pengiriman barang oleh oleh bank syariah ke nasabah, maka di saat itu tidak boleh ada perubahan harga. Misalkan gini, sekarang tanggal 1 ya. Kemudian ada kesepakatan jual beli barang, maka nasabah membayar kepada bank syariah sebesar 1 juta misalkan atas pesanan misalkan pesanan pupuk yang harus dikirimkan oleh bank syariah kepada nasabah bulan depan. Nah, harganya yang 1 juta itu dibayarkan sekarang 1 juta. Nah, kemudian di pertengahan jalan misalkan pada tanggal 12 ya, berarti kan baru pertengahan itu ternyata bank syariah itu telepon ke nasabah, Pak, maaf ya harganya dirubah Pak, karena dari sananya harganya naik. Lah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena akad itu kesepakatannya sudah terjadi di awal. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengantisipasi seperti itu? Maka harus benar-benar deal harga itu sesuai dengan yang terjadi dan prediksi harga yang akan terjadi pada saat pengiriman barang. Jadi kalau pada saat akad ini kira-kira bakalan naik harga 1 bulan nanti, maka lebih baik harga itu dinaikkan pada saat akad sehingga sepakat gitu ya, dengan alasan-alasan tertentu. Misalkan gini, nasabah itu keberatan karena harganya terlalu tinggi. Tidak jadi masalah kalau memang bank syariah menjelaskan kepada nasabah bahwa sebulan lagi maka harga akan naik seperti itu ya, tidak jadi masalah.
Yang jelas harus ada kesepakatan gitu ya, sehingga tidak akan terjadi kenaikan harga pada saat perjalanan selama akad salam itu ya. Jadi nanti bisa jadi batal gitu akadnya, dan itulah cara mengantisipasinya nih teman-teman. Nah, saya kira kalau teman-teman yang praktik di bank syariah dan suka sekali dengan akad salam, nah pasti apa yang saya sampaikan barusan itu telah terjadi gitu ya, ataupun mungkin sempat terjadi gitu ya, dilematis kan. Nah, makanya harus benar-benar dianalisis dengan sebaik-baiknya untuk kesepakatan harga. Oke nih, selanjutnya nih, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, ya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Oke nih teman-teman, kalau saya ngomongnya tadi langsung batalkan karena memang harusnya tegas nih teman-teman ya. Tapi ada pilihan, dalam Islam memang nggak galak gitu ya. Islam itu benar-benar luar biasa lembut Islam itu. Ya, dalam hal transaksi pun nih, kalau ternyata spesifikasi produk yang dipesan oleh nasabah kepada bank syariah dan pada saatnya pengiriman barang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ada dua pilihan. Apakah boleh untuk dilanjutkan ataupun dibatalkan? Dan memang kunci dari solusi yang barusan itu adalah di nasabah. Jadi kalau nasabah tidak dirugikan, ya it's no problem, silakan aja. Tapi kalau nasabah dirugikan, ya lebih baik itu dibatalkan. Oke, dari apa yang saya sampaikan barusan, sudah pasti akan ada hikmahnya. Karena hikmah akad itu bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Oke teman-teman, bagi pembeli ataupun bagi nasabah, dia akan mempunyai jaminan bahwa pada suatu saat nanti ketika barang dibutuhkan, barang ada dengan spesifikasi yang diinginkan gitu. Sekarang kayak gini lah contohnya nih, kalau diibaratkan ada seorang nasabah petani dan datang ke bank syariah ingin melakukan akad salam, maka petani itu akan ada alasannya ya. Coba kalau nggak ada alasannya, nggak mungkin beli barang ke bank syariah ya. Dan nggak mungkin juga harus menggunakan akad salam gitu ya, karena kalau ada uang lebih baik bayar saja dan ambil barangnya kan gitu ya. Tapi ini teman-teman, pada saat petani menganalisis situasi dan kondisi suatu saat nanti gitu ya, katakanlah 1 bulan ke depan, petani itu akan melakukan penanaman padi, misalkan petani padi gitu ya, dan butuh benih ya, plus butuh pupuk gitu ya. Nah, kalau pupuk dan benih itu dibeli pada saat ini, bisa jadi pupuk dan benihnya itu akan mengalami penurunan kualitas karena didiamkan selama 1 bulan seperti itu, sehingga akan terjadi risiko bagi petani. Nah, jika petani memang punya uang hari ini, lebih baik datanglah ke bank syariah untuk melakukan akad salam. Ya. Jadi uang itu akan manfaat untuk dibelikan saat ini ya, dan juga akan ada jaminan bahwa pada suatu saat nanti, katakanlah 1 bulan ke depan, akan ada pupuk dan benih sesuai dengan yang diinginkan nasabah, sehingga akan ada jaminan, nyantai kan, enak kan gitu ya. Jadi itu akan menolong ya bagi nasabah sebagai pembeli barang, itu akan memberikan manfaat yang alhamdulillah nih, aman nih. Jadi nanti pada saatnya dibutuhkan, saya tidak usah terlalu repot-repot untuk membeli benih dan pupuk karena sudah akan dibelikan oleh bank syariah kan gitu ya. Dan uangnya pun, kalau ya kita punya uang 1 juta untuk beli pupuk itu 1 juta, belum tentu bulan nanti uangnya akan ada 1 juta. Barangkali udah dipakai untuk membeli keperluan yang lainnya gitu ya. Karena kan kalau manusia kan kayak gitu ya, ketika ada kebutuhan lah yang menarik untuk kita beli, malah dibeli uangnya gitu ya, bukan dibeli untuk pupuk, malah dibeli lagi untuk kebutuhan ataupun bukan kebutuhan,
untuk kesenangan gitu ya. Ya, untuk menghindari itu lebih baik akad salam. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham itu ya. Nah, sementara bagi penjual ya, bagi penjual itu hikmahnya diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Nah, ternyata tidak hanya hikmah bagi pembeli, bagi penjual pun ya, yang tadinya tidak mempunyai uang karena dibayar di muka oleh pembeli, maka pada saat ini kita mempunyai uang. Untuk apa sih uang ini? Untuk dikonsumsi? Ya bukanlah, kan usaha ya. Kalau diibaratkan bank syariah, maka bank syariah mempunyai dana segar. Ya, teman-teman harus tahu kan, yang namanya bank itu baik syariah maupun konvensional, ketika ada dana masuk dari nasabah, itu akan menjadi nilai yang baik lah gitu. Maksudnya kayak gini, akan meningkatkan likuiditas. Jadi semakin banyak uang masuk itu akan semakin liquid. Dan kalau semakin liquid maka banyak dana untuk kita salurkan kembali. Nah, jadi ini pun akan menjadi salah satu hikmah dari akad salam, karena dana yang dari salam diterima oleh bank syariah, maka oleh bank syariah tuh terserah mau diapapun gitu kan, mau dipakai untuk pembiayaan lah ataupun mau dipakai untuk akad-akad yang lainnya, itu silakan juga. Yang penting pada suatu saat nanti ketika jatuh tempo pengiriman barang pada skema salam ini, maka harus ada. Yang penting kayak gitu ya. Dan itu hikmah yang luar biasa di balik akad salam ini. Jadi Islam itu memang benar-benar menolong semua pihak ya. Coba kalau dengan skema yang riba, serem nih guys ya. Nah, kita bahas sekarang jenis-jenis dari salam. Jenis salam itu ada dua ya. Ada yang namanya salam titik gitu ya, salam aja ya, salam gitu. Nah, kalau salam itu merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka ya, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Salam itu yang aslinya seperti itu ya. Jadi sebagai penjual kita nerima uang, kemudian barangnya nanti kita serahkan pada saat jatuh tempo atau pada saat dibutuhkan oleh pembeli gitu ya. Tapi kalau di bank syariah, maka kita harus tahu dulu fungsi bank syariah itu apa. Fungsi bank syariah itu lembaga intermediasi dan bukan untuk jual beli. So, kalau bank syariah ingin menjalankan skema salam ini, maka bank syariah harus beli dulu barangnya dari pihak ketiga atau dari supplier atau dari produsen begitu ya. Maka ada yang namanya salam paralel. Apa itu salam paralel? Salam paralel itu melaksanakan dua transaksi buying salam atau jual beli salam ya, yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Oke, kalau dengan bank syariah ya, biar kita mudah. Pada saat terjadi salam, artinya pada saat nasabah memesan barang kepada bank syariah, maka bank syariah pun akan memesan kepada supplier ataupun kepada produsen, karena bank syariah nggak ada stok barang ya. Apalagi kalau nasabah butuh pupuk, kemudian nasabah butuh minyak goreng, kayak gitulah ya, kayak sembako gitulah. Di mana di bank syariah nyimpen barang? Kan nggak ada gitu ya. Jadi bank syariah harus ngontek juga kepada pihak ketiga, kepada supplier. Nah, kepada supplier itu kan harus ada penentuan jenis, spesifikasi barang dan harga. Karena kalau tidak ada, maka bagaimana bank syariah mau mendilkan akad salam kepada nasabah kalau bank syariah saja belum tahu apakah barangnya ada atau enggak dan harganya juga berapa begitu ya. Jadi harus benar-benar menunjukkan kesiapan yang matang untuk suksesnya akad salam ini. Sehingga bank syariah itu sekali lagi ya harus melakukan akad salam juga
dengan pihak supplier gitu. Tapi nih teman-teman harus diperhatikan mengenai akad salam ini. Kita jangan sampai terlena dengan akad salam sampai dengan melupakan syariat Islam. Oke. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus nih. Ulama kontemporer itu sebagian melarang akad salam ini. Jadi gini, takutnya atau khawatirnya bank syariah ini melakukan akad salam dengan supplier itu diakibatkan karena ada yang pesan, yaitu nasabah yang pesan. Karena memang faktanya juga memang seperti itu. Nasabah tidak akan beli kepada supplier kalau nggak ada yang pesan. Nah, di sini khawatir ada ketergantungan di antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak supplier dengan kita nasabah, itu dikhawatirkan. Dan juga yang lebih parah lagi, khawatir ada dua akad yang menyatu gitu ya. Karena itu memang tidak boleh gitu ya. Hal demikian ini dapat menjuruskan kepada riba ya. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam keduanya tidak bergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Nah, catatannya adalah bisa jadi halal akad salam paralel ini jika bank syariah melakukan akad dengan nasabah itu tidak tergantung dengan adanya barang dengan supplier. Jadi kalau mau aman lebih baik kayak gini. Kita selesaikan akad dengan supplier. Jadi akadnya selesai, beres, udah. Jadi kalau udah beres kan ya udah beres gitu ya. Ya, kemudian barang itu kan menjadi milik bank syariah. Ya, kalau sudah menjadi milik bank syariah, maka silakanlah lakukan akad salam dengan nasabah. Jadi terpisah. Nah, disitulah baru bisa dikatakan halal. Tapi jangan terus-terusan juga sih ya, karena ulama kontemporer khawatir bahwa menunjukkan adanya ketergantungan akad supplier dengan akad nasabah. Nah, bagaimana sih supaya mengantisipasinya? Ya kayak gitulah, berarti bisa jadi jangan terlalu sering akad salam ini, ataupun juga benar-benar diniatkan dalam hati ya, jangan ada ketergantungan. Nah, ini kalau ngomongin hati gimana nih? Kalau ngomongin hati itu kan nggak ada, nggak nampak, nggak terlihat, hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kalau kita ingin menjalankan akad salam ini, maka kita harus kuatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan niatkan bahwa akad salam ini diniatkan untuk menolong sesama umat manusia. Dan juga diniatkan bahwa tidak ada ketergantungan antara akad satu dengan akad yang lainnya. Sulit, tapi bisa kalau kita memang niatnya lillahi ta'ala dan lurus. Udahlah gitulah pokoknya. Urusan hati itu pusing banget karena susah, itu gak bisa ditunjukkan, hanya bisa dirasakan gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang mempelajari akad salam ini mudah-mudahan tahulah apa yang ingin saya sampaikan, itu susah banget gitu. Udah gitulah pokoknya ya. Nah, ini skemanya, ini yang atas itu skema salam biasa ya. Jadi penjual dan pembeli itu sepakat. Kalau sudah sepakat maka pembeli dulu nih. Nomor 2 ya, pembeli dulu ngasih uang kepada penjual. Nah, baru penjual nanti ngirim barang pada saat tertentu. Nah, kemudian kalau salam paralel seperti ini jadinya ada 3 pihak nih. Yang dilakukan pertama adalah pembeli dan penjual dulu nih. Pembeli dan penjual melakukan akad kesepakatan salam. Kalau sudah beres, maka pembeli membayar kepada penjual, membayar uang, kemudian penjual juga mengirimkan barang kepada pembeli. Sudah gitu, itu satu akad. Nah, kemudian karena memang ada kebutuhan dari pemasok, bank syariah itu kayak gitu ya, maka ini disepakati juga dengan pemasok akan ada jual beli skema salam. Nah, kemudian pembeli, kalau dalam ini di tengah-tengah ini adalah bank syariah, maka silakan bayar dulu ke pemasok, dan suatu saat nanti ketika sudah jatuh tempo maka kirimlah barang kepada bank syariah. Oleh bank syariah pun dikirimkan lagi nih sebetulnya ke pembeli gitu ya. Nah, disinilah akad paralel yang dikhawatirkan menjadi riba.
Oke teman-teman, dasar syariahnya ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. So, udah jelas dalam Islam juga diperbolehkan akad seperti ini, akad salam ini ya. Dan di sini akan ada tangguhan, yaitu tangguhan produknya. Nah, kalau ada tangguhan produk itu atau produk yang tidak dilaksanakan saat ini pada saat akad, maka catat dengan benar, dengan izhar dan harus ada saksinya gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Itu Quran surat 5 ayat 1. Itu pun memperkuat bahwa akad salam ini bisa dilakukan asalkan memenuhi seluruh ketentuan di dalam skema akad itu ya, termasuk akad salam gitu ya. Hadis pun ada, hadis dari Bukhari Muslim, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya dia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui, bukan jangka waktu yang tidak diketahui, ya kan, harus jelas kapan dikirimkannya. Nah, di sini dari hadis ini menjelaskan silakanlah salam lakukan, tapi dengan syarat timbangannya harus jelas, spesifikasinya juga harus jelas. Oke, dan juga ada hadis yang lainnya. Nah, rukun salam ya teman-teman, ada pelaku atau pembeli dan penjual, kemudian juga ada objek akadnya ya, atau barang yang diserahkan dan modal salam yang berbentuk harga itu. Kemudian ada ijab kabul ya. Nah, ketentuan syariahnya pelakunya itu ada penjual dan pembeli gitu ya. Nah, harus cakap hukum juga ya. Ada penjual, ada pembeli, keduanya harus cakap hukum. Artinya berakal dan dapat membedakan. Kalau orang yang gak berakal, orang dalam tanda kutip ya, orang yang orang gila gitu ya. Maaf ini kalau terlalu kasar, itu tidak boleh. Ataupun anak kecil yang tidak tahu hak dan batil, tidak tahu yang baik dan yang tidak baik, itu juga tidak boleh. Kemudian bicara objek akadnya, pertama adalah objek berupa modal, ya, modal salam. Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Nah, berbentuk uang tunai, ya, para ulama berbeda pendapat sih masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Jadi masalah pembayaran sih gitu ya. Ada yang bilang boleh tunai, ada juga boleh dengan aset lain berbentuk bukan uang gitu ya. Modal salam diserahkan ketika akan berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Ya, jelas lah. Jangan sampai teman-teman menggunakan akad salam ini untuk menyembunyikan riba. Jangan. Jadi kalau akad salam ini mau dijalankan dengan sesuai syariat Islam, maka kas itu harus dibayar saat akad gitu ya. Jangan di besokan atau besokannya lagi. Jangan-jangan itu hanya ingin menjadikan kedok salam ini ya, padahal riba gitu ya, dikedokin dengan salam. Wah, nggak boleh. Nah, barang salam, nah barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada gharar. Jadi jelas lah gitu ya. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi, ditakar atau ditimbang, jelas. Oke. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar dan ketidakpastian, yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan. Ini teman-teman, kalau berbicara waktu itu kan bisa kayak gini. Barang ini dibayarkan atau diserahkan 1 bulan lagi, bisa gitu kan? Ataupun bisa kayak gini, barang ini diserahkan tanggal 23 bulan November misalkan gitu. Itu kan udah jelas. Jangan kayak gini, barang ini diserahkan nanti ya. Wah, udah jelas. Atau barang ini diserahkan bisa tahun depan ya. Ya gak jelas juga ya. Kalau tahun depan kan nggak tahu tuh apakah bulan Januari ataupun Desember ataupun di tengah-tengah, nggak jelas. Jadi harus sampai dengan kedua belah pihak ini memahami bahwa dikirimkannya barang itu adalah pada tanggal ataupun pada waktu itu gitu ya. Waktu itu ya, pokoknya waktu itulah, pokoknya jelas lah kedua belah pihak bisa menerimanya gitu ya. Kalau berbicara barang ini, ternyata barang gitu yang bisa ditimbang ataupun ditakar. Nah, biasanya kalau ngomongin ditimbang dan ditakar itu tidak mungkin barang itu seperti barang untuk barang rumah kayak gitu ya. Jual beli rumah itu kayaknya nggak mungkin disalam ya.
ya. Gak mungkin deh produk salam itu jual beli rumah. Nakarnya juga susah dan gede juga ya. Biasanya akad salam ini akad seperti sembako, kemudian pupuk ya, tadi saya sampaikan pupuk benih kayak gitu. Ataupun yang biasa ditukar ditimbang, nah kayak gitulah, itu akad salam. Memang nih teman-teman, kalau harus saya jujur, sampai dengan saat ini saya membuat video, akad salam ini pada bank syariah ini akad yang benar-benar paling kecil nilainya gitu ya. Jadi akad jual beli yang tidak banyak dilakukan oleh bank syariah. Kenapa begitu ya? Pengen tahu atau pengen banget teliti ya, jangan diam aja nih teman-teman. Next, barang itu tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Ya, apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akan menjadi fasak atau rusak, jelas ya. Kalau pada saat jatuh tempo pengiriman barang ternyata barangnya rusak, ya udahlah, jelas barangnya rusak ataupun tidak ada, maka akadnya juga batal. Nah, di sini ada pilihannya. Pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia. Nah, kalau kedua belah pihak ini sama-sama sadar dan memahami, memaklumi, maka kita bisa membuat kesepakatan kayak gini. Misalkan kata bank syariahnya ke nasabahnya, maaf nih Pak, barang yang Bapak kirimkan ternyata untuk saat ini belum ada dengan alasan ini. Bagaimana kalau Bapak menunggu sampai dengan barang ini tersedia? Apakah Bapak sepakat atau tidak? Gitu ya. Kalau nasabah sepakat, deal, salam masih bisa dilanjutkan. Kalau nasabahnya, oh gak mau Pak, saya butuhnya hari ini, maka batal salam. Selesaikanlah dengan saksama dengan bijak, silakan. Atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterimanya. Gitu ya, itu penjelasan yang barusan. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak, maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad. Yang jelas ya, bank syariah sebagai penjual, maka bank syariah itu akan menjadikan hutang karena dia telah menerima uang di awal akad gitu ya. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal ini dianggap sebagai layanan kepuasan pelanggan. Jelas. Kalau barang yang dikirimkan oleh bank syariah kepada nasabah, ternyata barangnya itu kualitasnya menjadi lebih tinggi. Gimana yang harus kita lakukan apa sih? Kalau lebih tinggi, maka bank syariah jangan meminta bayaran kembali, Pak, tambahin dong gitu karena barang ini kualitasnya lebih tinggi. Jangan, salah sendiri gitu ya. Dan itu memang anggaplah sebagai pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Ya kan, kenapa nggak sesuai dengan spesifikasi gitu ya? Seharusnya kan apa yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang diberikan itu. Ini malah nggak sesuai. Tapi kalau nggak sesuainya itu lebih bagus, maka baguslah itu, silakan kirimkan saja kepada nasabah gitu, dan jangan meminta tambahan. Namun apabila barang yang dikirimkan kualitasnya lebih rendah, maka pembeli boleh memilih menolaknya atau menerimanya. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta kembali sebagian uangnya atau diskon. Sebaliknya juga nih teman-teman, kalau nasabahnya itu ternyata menerima barang dari bank syariah itu spesifikasinya lebih rendah atau lebih jelek, maka silakan, ada pilihan mau lanjut atau enggak. Lanjut enggak. Kalau enggak dilanjut, boleh, maka minta dong kembaliannya dari nasabah berupa uang ataupun barang yang lainnya. Tapi lebih baik berupa uang saja. Ya, kemudian kalau mau dilanjut, silakan aja lanjut gitu ya. Tapi jangan meminta pengembalian uang dari bank syariah, karena itu bisa menjadikan batal juga gitu ya akad salamnya. Nah, pengiriman barang ini boleh sebelum jatuh tempo, asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut penambahan harga.
Nah, kalaupun barang dikirimkan sebelum jatuh tempo, itu silakan saja kalau disepakati oleh nasabah nih teman-teman. Kalau nasabah nggak mau, jangan. Kenapa? Karena akad salam ini ya digunakan pasti karena nasabah ini ingin barangnya ada pada saat dia inginkan gitu ya. Kalau barang itu dikirimkan sebelum saat yang diinginkan, bisa saja nggak mau gitu. Nah, disitulah maka eh, akad salam ini harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan. Nah, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak boleh secara syariah. Nah, kalau nasabah ini belum menerima barang tapi sudah menjual kepada pihak lain, misalkan gini, barang itu sepakat dikirimkan tanggal 10 oleh bank syariah kepada nasabah, tapi ini si nasabah ini nakal, baru tanggal 5 sudah nawarin kepada masyarakat lain, mau gak beli barang saya punya barangnya loh, padahal barangnya belum ada. Nggak boleh, nggak boleh ya, karena akad salam dengan nasabah dengan bank syariah itu belum beres. Jangan dulu menjual kepada pihak lainnya, beresin dulu satu-satu gitu loh guys ya. Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya itu ya. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Ya, jadi kalaupun mau diganti dengan barang yang lain, asalkan spesifikasinya sama ataupun lebih bagus, ya itu boleh-boleh saja. Intinya sih buat saya atau buat saya, intinya di akad salam ini adalah ada kesepakatan dan keadilan gitu. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, nah, akad tetap sah ya. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirimkan ke tempat yang menjadi kebiasaan. Kalau memang sudah menjadi langganan, ya jadi kadang ada petani ataupun nasabah gitu ya, pelanggan ke bank syariah untuk akad jual beli salam ini, pasti bank syariah sudah tahu barang ini dikirimkan kemana gitu ya. Tapi kalau baru menjadi nasabah dan baru melakukan akad jual beli salam, maka lebih baik di klausul kesepakatannya, maka harus jelas barang ini dikirimkannya kemana gitu ya. Jadi jangan abu-abu, jangan nggak jelas. Nah, sekarang teman-teman, ini ada hal yang membatalkan kontrak ya. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, jelas. Oke. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad dan pembeli membatalkan, jelas. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan, jelas, kecuali kalau pembeli mau menerimanya ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke akuntansinya, ke pencatatannya, teman-teman. Nah, ini lebih penting nih, karena bahasan kita adalah akuntansinya, gitu ya. Cuman kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita belum kenal salam, belum kenal proses bisnis, belum bisa juga kita melakukan penjualan. Nah, akuntansi yang kita jelaskan atau yang kita bahas hari ini atau saat ini adalah akuntansi untuk penjual. Nah, kenapa akuntansi untuk penjual ini? Saya lebih spesifikasikan ke bank syariah aja ya. Ya, karena biasanya yang menjurnal atau yang mencatat itu adalah bank syariah. Ya, kalau nasabah biasanya jarang. Ya, kecuali kalau nasabahnya itu adalah nasabah perusahaan, gitu ya. Tapi di sini yang saya jelaskan sekarang adalah hanya bank syariah. Ya. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Oke. Pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima. Jadi nasabah itu mengakui hutang pada saat Bank Syariah mengakui hutang pada saat nasabah menyerahkan uang di muka di awal akad. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Nah, maka kalau nasabah itu membayar kepada bank syariah itu dengan uang kas, maka jurnalnya kayak gini. Kas pada utang salam. Gitu ya. Gara-gara nasabah membayar uang salam kepada bank syariah, maka disitulah bank syariah jadi punya hutang. Namanya hutang salam. Namun jika pembayaran yang dilakukan oleh nasabah itu tidak menggunakan uang tunai tapi menggunakan aset lainnya,
boleh-boleh saja silakan. Maka jurnalnya adalah di debitnya aset non kas. Apa aset non kasnya gitu, sebutin aja gitu ya. Pada utang salam. Oke, next. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Nah, kalau barangnya diserahkan kepada nasabah pada saat jatuh tempo, disitulah maka hutangnya terpenuhi atau terlunasi. Nah, maka jurnalnya adalah utang salam pada penjualan. Jadi, salam ini adalah jual beli, maka maka akunnya pun adalah akun penjualan. Nah, sekarang kita bicara salam paralel ya. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan ataupun kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual. Nah, ada kalanya kayak gini. Kalau di salam paralel itu kan kita beli kepada supplier dengan nilai tertentu. Tapi pada saat diserahkan kepada nasabah ternyata nilainya menurun ataupun naik, tapi kebanyakan turun sih. Nah, disitulah harus diakui adanya kerugian gitu ya. Ataupun keuntungan kalau untung ya, meskipun jarang. Nah, pencatatan ketika membeli persediaan. Ini kalau salam paralel nih teman-teman, bukan salam yang biasa ya. Ini ya salam benar-benar yang ada pada bank syariah. Jurnalnya adalah aset salam pada kas. Jadi pada saat membeli dari supplier, maka di debitnya adalah aset salam pada kas. Ya, bukan pembelian pada kas, tapi aset salam pada kas. Kemudian pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang. Nah, ini jurnalnya kayak gini. Pada saat penyerahan persediaan itu, kemudian jumlah yang dibayarkan oleh nasabah ke kita itu nilainya lebih kecil dari pada saat kita beli dari supplier gitu. Itu akan terjadi kerugian nih teman-teman ya. Kerugiannya buat kita sebagai bank syariah. Maka jurnalnya adalah utang salam di debit, kerugian salam juga di debit, di kreditnya adalah aset salam. Nah teman-teman, aset salam ini dikredit karena dikeluarkan ya, asalnya kita nerima aset ini dari supplier, kemudian sekarang kita serahkan kepada nasabah, maka aset salamnya dikredit. Di debitnya hutang salam, ialah hutang salam karena kan kita sudah nerima uang dari nasabah gitu ya. Nah kemudian ada kerugian salam. Kerugian ini simpannya di debit ya, karena kerugian ini akan mengurangi keuntungan atau mengurangi pendapatan kerugian ini. Oke, kemudian pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar pembeli lebih besar dari biaya perolehan. Berarti itu akan ada keuntungan. Jadi kita belinya 10.000 misalkan. Nah, ketika ke nasabah ternyata nilainya naik. Nah, maka di situ ada keuntungan juga. Itu bukan keuntungan dari salam, itu keuntungan dari selisih nilai persediaan aja ya. Utang salam di debit, di kreditnya aset salam, plus ada tambahan lagi yaitu keuntungan salam. Jadi kalau keuntungan simpannya di sebelah kredit, kalau kerugian simpan sebelah debit. Oke, next. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Begitu. Nah, itu adalah transaksi yang ada pada salam. Jadi, salam itu mudah ya. Beli, jual, gitulah. Seperti pada perusahaan dagang biasanya, tanpa ada pengolahan lagi. Gitu. Biasanya kayak gitu kalau di bank syariah. Oke teman-teman, itulah akad salam, akuntansi untuk akad salamnya juga udah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang sedang belajar akuntansi salam, dan juga baik untuk mahasiswa, untuk pelajar, ataupun juga untuk praktisi di bank syariah, ataupun para pengusaha-pengusaha yang selalu menggunakan akad salam. Dari saya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.